Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Apa kabar semuanya? Ya, Bu. Baik, saya mulai. Jadi mata kuliah hari ini dalam rangka untuk pernyataan dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen 2022 bidang pengajaran program S1 Manajemen Universitas Gunadarma. Baik, saya perkenalkan diri ya. Yang minggu kemarin kita sudah ketemu. Nama saya Wendra Afriana. Saya yang akan mengampu selama 1 semester ke depan untuk mata kuliah Ilmu Budaya Dasar dengan nomor IDN saya 0322028501. Jadi tujuan adanya mata kuliah Ilmu Budaya Dasar dengan bobot 2 SKS ini adalah bagaimana sih nanti mahasiswa bisa belajar tentang tujuan ilmu budaya dasar. Dan mata kuliah Ilmu Budaya Dasar ini sendiri merupakan mata kuliah yang berisi tentang tinjauan ilmu budaya dasar, manusia dan kebudayaan, konsepsi IBD dalam kesustraan, manusia dan cinta kasih, manusia dan keindahan, manusia dan penderitaan, manusia dan keadilan, manusia dan pandangan hidup, manusia dan tanggung jawab, manusia dan kegelisahan, serta manusia dan harapan. Nah, capaian dari Prodi Manajemen sendiri itu agar mahasiswa bisa berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, menguasai prinsip dan isu terkini dalam politik ekonomi sosial ekologi budaya, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, mengelola pembelajaran secara mandiri, menyusun dan mengkomunikasikan argumen serta solusi keilmuan dan teknologi. Sementara dari capaian pembelajaran mata kuliah IBD sendiri ada 8, yaitu yang pertama mampu menjelaskan tinjauan tentang ilmu budaya dasar, yang kedua mahasiswa mampu menjelaskan manusia dan kebudayaan, yang ketiga mampu menjelaskan konsepsi ilmu budaya dasar dalam kesusastraan, mampu menjelaskan tentang manusia dan cinta kasih, mampu menjelaskan manusia dan keindahan, mampu menjelaskan manusia dan penderitaan, mampu menjelaskan manusia dan keadilan, serta mampu menjelaskan manusia dan pandangan hidup. Nah, untuk buku pegangan referensinya saya ada 3. Silakan bagi teman-teman yang merasa penjelasan saya kurang atau ingin lebih memahami tentang ilmu kebudayaan dasar, teman-teman bisa baca di Supartono atau Dr. M. Munandar atau Joko Widakdo. 3 ini saya gunakan sebagai buku pegangan referensi utamanya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang indikator, kriteria, dan bobot penilaian, di mana kehadiran itu 10%, dan keaktifan masih menjadi poin yang saya unggulkan, 30%, UTS 30%, UAS 30%. Nah, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar manusia dan kebudayaan sesuai dengan CPMK yang tadi saya uraikan pada minggu kedua ini. Manusia dan kebudayaan. Menurut teman-teman di 1 EA31 ini manusia bukan? Manusia? Halo? Manusia bukan? Manusia, Bu, manusia. Ya, Bu. Manusia. Jadi, apa yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya? Apa yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya? Berakal, Bu. Berakal, oke, Richard, thank you. Terus, apalagi Richard? Selain berakal? Berhati nurani, Bu. Immanuel, berhati nurani. Kemudian, apalagi? Apalagi? Jadi, 3 ciri utama manusia itu adalah dia memiliki cipta, rasa, dan karsa. Yaitu cipta itu dia berakal, rasa itu berhati nurani. Yang tadi Immanuel bilang, karsa itu lebih kepada action, tindakannya. Dalam memiliki ciptanya, memiliki akal, memiliki rasa. Jadi dia ada actionnya nanti di situ karsa. Nah, hakikat manusia itu dulu individu yang memiliki sifat rasional. Pastinya bertanggung jawab, ya kan?
Yang kedua, makhluk yang proses menjadi berkembang terus, terus keberadaannya sebagai makhluk Tuhan, makhluk yang memiliki tenaga, terus dia bisa mengarahkan dirinya ke tujuan yang lebih positif. Itu adalah hakikat manusia dari penjabaran dia memiliki cipta, rasa, dan karsa. Nah, tadi kita sudah tahu tentang manusia. Sekarang kita tahu apa itu budaya sih? Teman-teman sering kan ngomong budaya Indonesia banyak beragam, ada berapa budaya. Sering tahu kan, sering mendengar ataupun mengucapkan kata-kata itu. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak budaya itu tuh apa? Budaya itu apa aja? Bentuknya seperti apa? Apakah adat istiadat itu masuk budaya? Masuk. Termasuk, Bu. Masuk. Bahasa? Masuk, Bu. Termasuk, Agama? Bu. Agama? Termasuk. Masuk, Politik? Bu. Nah, agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya itu adalah masuk dari unsur budaya. Jadi budaya itu adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh masyarakat bersama. Itu masyarakat sekelompoknya ya, sekelompok orang yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Nah, unsur-unsur budaya menurut dua ilmuwan, yaitu satunya Bronislaw dan satunya Melville. Kalau Bronislaw bilang ada 4 unsur pokok budaya. Yang pertama sistem norma sosial, yang kedua organisasi ekonomi, yang ketiga alat-alat dan lembaga, yang keempat organisasi kekuatan. Sementara menurut Melville, 4 unsur pokoknya terdiri dari teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Wujud kebudayaan ada 3. Wujudnya bisa berupa ide atau gagasan. Yang kedua, kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia. Yang ketiga adalah benda hasil karya manusia. Itu adalah wujud kebudayaan. Nah, kebudayaan bisa nggak sih mengalami perubahan, teman-teman? Bisa nggak budaya itu mengalami perubahan? Bisa, Bu. Bisa kan? Nah, kebudayaan bisa mengalami perubahan karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut seperti adanya lingkungan alam, demografi. Nah, kalau lingkungan terus sosial, agama, perdagangan itu bisa menyebabkan suatu budaya itu berubah. Ada yang tahu misalnya kenapa dengan adanya perdagangan itu kebudayaan bisa mengalami perubahan? Ada yang tahu kenapa dengan adanya perdagangan ataupun konflik sosial budaya itu bisa mengalami perubahan? Tercampurnya dengan budaya asing, Bu. Ya, karena dengan adanya perdagangan, misalnya kan ada Asia Timur ke India, itu kan akan bercampur kan? Thank you Richard. Nah, itu akan menyebabkan perubahan, bisa aja barang-barang yang dibawa itu menyebabkan perubahan budaya yang terjadi, ya kan? Lalu kaitan manusia dengan kebudayaan. Apa sih manusia itu dan budaya? Kenapa manusia terikat dengan budaya? Tadi ingat, unsur-unsur budaya termasuk agama, sosial, politik, bahasa, itu kan salah satu dari unsur budaya. Nah, siapa yang menjadi user atau pemakainya atau yang melakukan itu semua? Itu adalah manusia, ya kan? Jadi manusia dengan budaya itu pasti terikat. Karena apa? Manusia itu sendiri sebagai usernya, penggunanya. Bisa juga sebagai penganut kebudayaan, misalnya kayak agama, dia kan penganutnya. Ya kan, pembawa kebudayaan atau pencipta kebudayaan. Pencipta dalam arti adalah budaya itu salah satunya bentuknya yang tadi yang diciptakan oleh manusia. Ya kan, hasil yang diciptakan oleh manusia. Makanya kenapa manusia terkait dengan budaya? Karena manusia sebagai kreator juga, pencipta dari kebudayaan itu sendiri. Nah, fungsi kebudayaan untuk masyarakat ada 3, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, untuk mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Untuk melindungi diri terhadap alam, seperti kayak di orang Papua menganggap bahwa gunung itu adalah ibu, ya kan?
Jadi harus dijaga. Nah, untuk mengatur hubungan antar manusia, seperti contoh bagaimana kita berperilaku dengan orang lain, kebiasaan-kebiasaan yang bisa menjadi aturan, baik bisa dijadikan aturan tertulis atau tidak tertulis, ya kan? Nah, manusia dan budaya. Intinya manusia itu sebagai individu. Kenapa dia relate terkait itu? Karena dia manusia menjadi makhluk individu, makhluk sosial yang selalu ingin berkumpul. Manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya, ya kan? Nih, dia harus bisa bersama, berkumpul dalam waktu yang lama, sehingga ketika dia berkumpul dia akan membentuk suatu budaya. Nah, itu relasinya manusia dan budaya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman 1 ayat 31? Belum? Lanjut? Belum, lanjut. Oke. Lanjut, Bu. Macam-macam kebudayaan. Kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal. Kebudayaan nasional, ingat karena nasional itu pasti diakui oleh seluruh warga negara di situ sendiri. Misalnya warga negara Indonesia, makanya kebudayaan itu diakui oleh seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia. Misalnya kayak bendera, ya kan? Ada juga sebagai kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal itu kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, ya kan? Oleh masing-masing daerah. Misalnya budaya Blangkon itu untuk Jogja. Terus ada apa lagi? Teman-teman bisa menyebutkan contoh kebudayaan lokal? Apalagi selain Blangkon? Kebudayaan lokal? Tarian masuk nggak, Bu? Tarian bisa masuk. Batik masuk nggak, Bu? Batik. Batik dari mana? Kan masing-masing ada. Batik dari Jogja, Batik dari dari Solo. Jogja, dari Solo. Itu masing-masing kan batik dari Jogja dan Solo pun itu pasti mempunyai motif yang berbeda. Nah, itu dimaksud dengan kebudayaan lokal. Misalnya roti buaya juga termasuk dari kebudayaan lokal juga kan, dari DKI Jakarta. Nah, itu yang dimaksud dari kebudayaan lokal. Nah, kepribadian, perilaku, dan kebudayaan. Kepribadian itu asal dari latar belakang perilaku manusia, ya kan? Kepribadian itu menunjukkan sikap dan pikiran seseorang, tetapi bukan tindakan. Nah, yang bisa membedakan nih, melerai perkalian itu maksud kepada kepribadian. Artinya dia sebagai pendamai, peacemaker, ya kan? Untuk menyelesaikan. Kalau tindakan melerai itu adalah perilaku yang diambil. Nah, anti kekerasan itu adalah budaya. Teman-teman sudah jelas, jadi yang dimaksud kepribadian, perilaku, dan kebudayaan di sini contohnya sudah jelas? Ada yang bisa menyebutkan yang dimaksud kepribadian itu yang seperti apa sih? Selain yang saya contohkan ini, kalau melerai perkelahian itu adalah kepribadian. Kalau tindakannya sendiri itu namanya perilaku. Nah, ada yang bisa memberikan contoh kepribadian itu seperti apa, perilaku itu seperti apa, sehingga melahirkan sebuah kebudayaan. Ayo teman-teman. Contohnya apa? Contohnya bagaimana? Yang kepribadian, nah perilakunya, contoh perilakunya itu seperti apa? Bagaimana? Bagaimana? Bisa mencontohkan? Bisa mencontohkan? Mbak Jenya? Bisa mencontohkan? Mbak Jamila? Nabil? Bisa mencontohkan? Silakan. Kepribadian, perilaku, dan kebudayaan. Apa sih yang di ini kepribadian, Richard? Kepribadian contohnya seperti apa, Richard? Kepribadian? Contohnya? Bagaimana? Contohnya silakan. 1 ayat 31.
Bu, kepribadian itu kayak kreatif gak sih, Bu? Kreatif gimana Mbak Novanza? Jadi kayak misalnya dari kreatifnya kita bisa membuat sebuah barang yang lokal, misalnya kayak melukis batik, gitu, Bu. Ya, oke. Jadi kepribadian bisa juga dalam arti tindakan kreativitas sehingga melahirkan sebuah tindakannya itu membuat sesuatu kan, sehingga nantinya akan menjadi budaya hasil dari kreativitas dia, ya kan, Mbak Novinza? Terima kasih Mbak Novanza. Saya lanjut, kebudayaan yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, kebudayaan khusus atas dasar kedaerahan, kebudayaan cara hidup di desa dan di kota, kebudayaan khusus kelas sosial, kebudayaan khusus atas dasar agama, kebudayaan khusus atas dasar keahlian. Kalau kebudayaan khusus atas dasar kedaerahan tadi sudah bisa disebutkan kan, misalnya batik Solo dan Jogja sendiri berbeda ya kan. Kebudayaan cara hidup di desa dan di kota, rural dan urban society. Kebudayaannya beda nggak? Contohnya di mana? Kalau di desa bagaimana, kota bagaimana? Ibu izin menjawab, kalau Ya. untuk di desa biasanya ada banyak yang suka berkumpul gitu Bu untuk bersosialisasi, sedangkan kalau di kota kebanyakan individual gitu kegiatannya Bu. Oke, terima kasih Mbak Mila. Kebudayaan khusus kelas sosial juga berbeda. Ya kan? Kelas sosial bisa misalkan dari strata, bisa pendapatan, bisa dari kelas, misalnya kalau ada darah biru dan bukan darah biru. Terus kebudayaan khusus atas dasar agama, sudah tahu bahwa memang kebudayaan antar agama itu berbeda, ya kan, yang dianut. Kebudayaan khusus atas dasar keahlian, misalnya dosen itu berbeda dengan seorang tani, ya kan? Kepribadian seorang dosen berbeda dengan seorang tani, yaitu kebudayaan khusus atas dasar keahlian. Contohnya adalah itu. Nah, hubungan kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan itu yang diterapkan akan menjadi habit, kebiasaan. Sehingga dengan menjadi kebiasaan itu, dia akan melahirkan sesuatu yang merasa bahwa kebiasaan itu menjadi budaya yang paling baik. Gitu. Misalnya kayak budaya makan nggak boleh sambil jalan, kan kebiasaan seperti itu, harus duduk, atau duduk nggak boleh di tengah jalan, di tengah pintu, ya kan? Kalau di tengah jalan pasti ketabrak, di tengah pintu juga bisa pasti ketabrak kan? Nah itu yang melahirkan bahwa budaya itu yang menjadi paling baik gitu. Nah konsep suku bangsa. Konsep suku bangsa itu suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Kesadaran dan identitas seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Misalnya antara Minang dengan Jawa, ya kan? Atau dengan Madura, ya kan? Atau dengan Papua. Itu kan mereka keterikatannya, bondingnya itu akan lebih kuat karena mereka merasa satu bahasa, ya kan? Satu daerah. Ya kan? Jelas di sini konsep suku bahasa, satu suku. Nah, itulah yang melahirkan sebagai kesatuan. Kita satu gitu kan. Kita satu marga atau satu suku. Nah, kesatuan kebudayaan itu ditentukan oleh warga kebudayaannya sendiri, dan kesatuan kebudayaan tidak dapat ditentukan oleh orang luar. Artinya, jika bukan dari suku itu atau dari marga itu, dia nggak bisa menentukan. Jelas ya, harus dari internnya. Konsep suku bangsa itu lebih kompleks daripada yang sudah saya uraikan tadi. Kenyataannya, batas dari kesatuan manusia yang terasa terikat oleh keseragaman dapat meluas atau menyempit. Misalnya, orang Minangkabau nih, ada bahasa suku, yaitu ada suku Jambak, Penyalai, Mandailing, Mandaliko, Lintau, Dalimau. Itu kan beda-beda masing-masing. Walaupun dia satu orang Minangkabau. Tapi suku bangsanya itu beda di Minangkabau sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan diversitas suku bangsa. Menurut Volkstelling, itu dia bilang bahwa memuat suku bangsa sebagai salah satu hasil sensus penduduk di Indonesia. Sementara kalau Kuncharaningrat sendiri belum tahu tuh jumlah suku bangsa Indonesia itu ada berapa, karena istilah suku bangsa itu bisa bergantung atau berkembang tergantung dari subjektivitas masing-masing. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Belum? Baik. Di sini saya akan diskusi. Nah, kalau menurut teman-teman di 1 ayat 31 ini, sekarang kan era 4.0 ya. Zaman teknologi, semuanya serba teknologi. Teknologi juga termasuk suatu budaya teknologi juga itu. Nah, bagaimana menjaga keberagaman budaya dalam era 4.0 ini? Dalam era teknologi 4.0. Menurut teman-teman bagaimana sih menjaga keberagaman budaya agar tetap bersatu? Sehingga simbol bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu tetap ada. Bagaimana? Silakan, ada yang mau sharing? Bagaimana sih menjaga keberagaman budaya dalam era 4.0 ini? Ibu, saya mau mencoba menjawab. Ya, terima kasih Mbak Rina. Silakan. Kalau menurut saya sekarang kan sedang berkembangnya sosial media. Mungkin kita bisa melestarikan kebudayaan kita melalui sosial media itu. Jadi semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang mungkin akan tertarik juga dengan kebudayaan kita seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Mila. Yang lain? Yang lain bagaimana? Bagaimana menjaga keberagaman budaya dalam era 4.0? Ayo yang representasi dari cowok, silakan. Representasi Bu, dari izin cowok. jawab. Ya, silakan Mas Muhammad Dimas. Mungkin agak sama kayak poin tadi dari Mila ya, Bu. Ya. Supaya kita lebih bisa promosiin ke anak-anak muda, supaya ada regenerasinya gitu. Biar budaya tuh ada yang ngelestariin. Terus juga bisa juga lewat media apapun gitu. Sekarang kan banyak medianya, bisa dari TV, sosmed, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Itu sih, Bu. Ya, oke, thank you. Yang lain sebelum saya risam? Yang lain terima kasih Mas Dimas. Bu. Gimana Mbak Naswa? Ya, dari literasi kayak misalkan sekarang kan internet kan lebih mudah diakses. Jadi untuk menjaga keberagaman budayanya itu dari literasi kita bisa cari-cari dari internet gitu budaya-budayanya. Jadi biar kita nggak lupa tentang budaya. Ya, oke, thank you Mbak Naswa. Jadi semuanya teman-teman excellent. Thank you untuk pendapatnya. Untuk menjaga keberagaman budaya di era 4.0 ini, kita bisa gunakan atau manfaatkan internet atau teknologi itu sebagai tools. Tools apa? Untuk mempersatukan semuanya, untuk lebih introduce orang yang nggak tahu budaya tadinya itu menjadi tahu, atau budaya satu daerah dengan daerah lain nggak tahu menjadi tahu. Kita gunakan teknologi itu sebagai tools untuk mengenalkan atau memfamiliarkan budaya-budaya antar daerah itu sendiri, ya kan? Nah, caranya apa? Bisa dengan apa? Bisa dengan program literasi, bisa dengan program-program yang dibentuk agar lebih terkenal di sosmednya, ya kan? Mengenalkan, misalnya kita kan sekarang banyak influencer atau YouTuber ataupun selebgram, ya itu bisa menggunakan mereka untuk memperkenalkan budaya masing-masing daerah. Misalnya memakai ketika makan makanan daerah tertentu atau wisata di daerah tertentu ataupun mengunjungi tempat wisata tertentu itu masuk ke dalam budaya masing-masing daerah kan. Nah, itu bisa difamiliarkan oleh mereka-mereka ini gitu. Agar lebih baik maka literasi juga agar tidak terjadi salah dari alur yang awalnya baik, maka perlu ada literasi memang bagus. Manaswa. Karena literasi itu sampai sekarang masih harus terus dibutuhkan. Karena apa? Karena tidak sesuai, biar on the track. Sederhananya adalah biar on the track. Jadi tidak salah orang, misalnya selebgram salah ngomong atau influencer, YouTuber salah ngomong. Ya kan? Misalnya budaya A berasal dari ternyata dari B dia ngomongnya, padahal itu dari A. Ya kan? Nah, itu dibutuhkan suatu literasi yang mumpuni. Gitu. Makasih. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman dari 1 ayat 31? Tidak? Jika tidak, saya akhiri untuk mata kuliah hari ini. Terima kasih banyak. Tetap sehat-sehat selalu. Jangan lupa konsumsi vitamin, tetap happy.
berpikir positif. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.